budaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar mengenai materi keseimbangan pasar dan struktur pasar. Jika kalian mendengar kata pasar, apa yang kalian bayangkan? Ya, Sleman. Apa yang terlintas pada pikiran Anda ketika mendengar kata itu? Ya, sebuah kabupaten di Yogyakarta yang terletak di lereng Merapi dengan alam yang hijau dan asri. Di wilayah seluas 574 km persegi ini, Sleman memiliki tanah yang subur untuk pertanian dan perkebunan. Sleman yang terkenal dengan salak pondohnya juga memiliki banyak destinasi wisata, antara lain Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, Kaliurang, Tebing Breksi, Lava Bantal, dan lain-lain. Keramahan penduduknya membuat Sleman menjadi wilayah yang cocok untuk pengembangan perdagangan dan pendidikan. Jumlah penduduk pada tahun 2017 tercatat sebanyak 1.180.479 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,66% tiap tahunnya. Saat ini Sleman memiliki perkembangan perekonomian yang pesat. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi di Sleman, maka pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupaya agar perekonomian rakyat kecil tetap berjalan dan terus maju. Pengembangan usaha kecil menengah dan pasar tradisional sebagai pusat transaksi perdagangan lebih diperhatikan. Pasar tradisional harus lebih maju dan berkembang agar masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar tradisional guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Sleman. Pasar tradisional sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Sleman. Pasar tradisional merupakan pusat penopang perekonomian daerah dan juga salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Sleman. Hal ini membuat pemerintah daerah Kabupaten Sleman melakukan revitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi ialah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar tradisional. Revitalisasi merupakan wujud komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional, meningkatkan kesejahteraan, mendukung kelancaran distribusi bahan kebutuhan masyarakat, dan mendorong penguatan pasar tradisional. Revitalisasi pasar tradisional dilakukan untuk mendorong pasar tradisional agar lebih dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern sehingga meningkatkan omset pedagang pasar. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menjadikan pasar menjadi lebih modern, bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman. Perbaikan pasar tradisional tidak hanya dari sisi fisik, namun juga ekonomi, sosial budaya, dan manajemen. Saat ini, pasar tradisional di Sleman sudah banyak direvitalisasi agar tidak kalah dengan pasar-pasar modern. Pasar yang sudah direvitalisasi antara lain Pasar Sleman Unit 2, Pasar Prambanan, Pasar Kalasan. Bangunan pasar saat ini sudah bagus, lingkungan yang lebih bersih dan sehat, dan memiliki beberapa fasilitas pendukung. Pasar tradisional sudah dilengkapi dengan kamera CCTV sebagai sarana keamanan, radio pasar sebagai pusat informasi, alat pemadam kebakaran, pos kesehatan, kamar mandi yang bersih, sarana parkir yang luas, pembuangan sampah yang dikelola secara rutin. Pedagang pasar juga merasa lebih nyaman dalam berdagang karena penataan lapak yang lebih rapi dan dikelompokkan menurut jenis dagangannya. Pengunjung pasar tradisional semakin hari semakin bertambah karena suasana yang nyaman untuk berbelanja didukung dengan harga yang lebih terjangkau.
Dengan majunya pasar tradisional diharapkan dapat mendukung majunya perekonomian masyarakat Sleman. Saat ini, pasar rakyat di wilayah Kabupaten Sleman sudah lebih tertata, bersih, dan nyaman. Masyarakat jangan ragu-ragu untuk belanja di pasar rakyat karena harga lebih terjangkau dan kualitas terjamin. Mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sleman yang telah merevitalisasi atau membangun pasar Prambanan menjadi pasar yang modern, yang lebih representatif daripada pasar Prambanan yang lama. Pendapatannya alhamdulillah bertambah. Pasar baru Sleman oke. I like this pasar because it's clean and the sellers are friendly and everything is very well organized here. Lebih meningkat dan lebih bagus. Nyaman tentunya, sekarang sudah tidak becek lagi, kebersihannya juga bagus. Fasilitas pendukung juga memadai semua. Ada radio pasar juga untuk menginformasikan dan juga hiburan bagi kita semua. Selama belanja di sini ada perubahan banyak sekali. Kerapiannya untuk parkir juga rapi. Mari belanja dan berkunjung di pasar rakyat di Kabupaten Sleman. Jika kalian mendengar kata pasar, apa yang kalian bayangkan? Ya, di pasar ada penjual, pembeli, dan juga barang yang diperjualbelikan. Pengertian pasar sebenarnya yaitu pertemuan antara permintaan dengan penawaran. Apa yang dimaksud permintaan dan penawaran? Permintaan merupakan sejumlah barang yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam kurun waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain: yang pertama, harga barang itu sendiri; yang kedua, harga barang lain yang terkait; yang ketiga, pendapatan konsumen; yang keempat, selera masyarakat; dan yang terakhir, jumlah penduduk. Jenis permintaan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu permintaan absolut, permintaan efektif, dan permintaan potensial. Penawaran merupakan sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga dalam kurun waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, teknologi, dan juga laba yang diharapkan oleh produsen. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui pengertian permintaan dan penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu hukum permintaan. Hukum merupakan pertalian antara dua variabel yang saling mempengaruhi. Hukum permintaan berbunyi, semakin tinggi harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Dan sebaliknya, semakin rendah harga, semakin banyak jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sedangkan hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah penawarannya. Dan semakin rendah harga, semakin tinggi harga, maka semakin tinggi jumlah penawarannya. Sekarang kita akan menggambar mengenai kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan dapat digambarkan dengan menarik garis dari kiri atas ke kanan bawah, karena slope-nya bersifat negatif. Sedangkan kurva penawaran dapat ditarik garis dari kiri bawah ke kanan atas, karena slope-nya bersifat positif. Nah, sekarang kamu sudah bisa kan menggambar kurva penawaran dan permintaan? Kita lanjut bagaimana kita membuat fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan dan penawaran
dapat dibuat dengan rumus Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Akan ditemukan Hi-D sama dengan A min BP dan Hi-S sama dengan A plus BP. Oke, sudah paham kan? Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merupakan keseimbangan antara permintaan dengan penawaran. Dapat diketahui dengan 3 cara. Yang pertama menggunakan tabel, yaitu persamaan antara jumlah barang yang diminta dengan yang ditawarkan. Yang kedua dengan kurva, yaitu titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Maka titik perpotongan tersebut disebut equilibrium. Itulah keseimbangan kurva permintaan dan penawaran. Selanjutnya, yang ketiga, keseimbangan tersebut dapat diketahui dengan rumus Hi-D sama dengan Hi-S atau PD sama dengan PS. Hi melambangkan kuantitas dan P melambangkan harga. Sedangkan D melambangkan permintaan atau demand dan S melambangkan supply atau penawaran. Oke, sudah lengkap sekarang materinya mengenai keseimbangan pasar. Sekarang materi yang terakhir kita lanjut tentang elastisitas. Elastisitas merupakan kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan karena terjadinya perubahan harga. Rumus menghitung elastisitas yaitu delta Hi per delta P dikalikan P1 per Hi1. Jika sudah diketahui berapa elastisitasnya, maka dapat dikategorikan menjadi 5 jenis elastisitas. Yang pertama disebut inelastis jika E kurang dari 1. Yang kedua disebut elastis jika E lebih dari 1. Yang ketiga disebut elastisitas uniter jika E sama dengan 1. Yang keempat disebut elastis sempurna jika E sama dengan tak hingga. Dan yang terakhir disebut inelastis sempurna jika E sama dengan 0. Dan kurvanya dapat kamu gambarkan seperti ini. Baiklah, sekarang kita sudah mempelajari semua materi keseimbangan pasar dan struktur pasar. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.